Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, kalian jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Kita akan belajar yaitu tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 5 ya. Subtema 3 ya. Nah, perhatikan di sini. Pemimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, sekarang perhatikan, di sini ada bacaan ya. Kita baca sama-sama. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Ya Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Ya Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas." "Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, anak-anak sekalian, dalam cerita yang tadi, di sana ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah, benarkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Ya, jawabannya ya mungkin ada yang pernah, mungkin juga ada yang tidak pernah ya. Silakan nanti kamu jawab. Kemudian yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Ya, kira-kira apa ya? Ya, yaitu sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian nomor 3, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Ya, sikap apa yang bisa ditiru? Ya, yaitu sikap bertanggung jawab. Walaupun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian patuh pada orang tua. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya. Juga berjiwa besar ya. Itu mau mengakui kesalahannya sendiri. Nah, itu ya kira-kira jawaban untuk nomor 3. Nanti kalian setelah menjawab pertanyaan itu, kalian bisa sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, di sini
Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, suka bekerja keras. Ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah coba tuliskanlah contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, kira-kira apa ya? Ibu kasih gambaran ya. Contohnya yaitu bergotong royong ya. Kemudian ayah memberi uang saku secara adil kepada anaknya ya dan saudaranya. Kemudian menghargai hasil karya adik kamu ya, dan banyak lagi ya. Silakan kalian nanti sebutkan lagi contoh nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua ini adalah tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Nah, ini apa yang nomor 2? Yaitu ya, di sini pelaksanaan keadilan di lingkungan, contohnya ya, yaitu pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar rumah saya sudah baik ya, walau masih ada beberapa orang yang kurang atau yang tidak bisa melaksanakannya dengan baik ya. Kemudian misalnya juga ada beberapa orang yang kurang menghormati hak ya, pejalan kaki atau dengan yang berjualan di sepanjang trotoar dekat rumah saya ya, dan sebagainya. Bisa nanti kalian jelaskan ya mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu ya. Nah, nanti setelah kamu isi hasilnya kamu sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian ya. Kita lanjutkan ke ayo bercerita ya. Ini adalah pelajaran atau pembelajaran 2, yaitu tentang membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas ya. Nah, ini kalian kemarin sudah melakukannya ya, untuk membuat peta pikiran tentang masa pubertas ya. Ya, di sini contohnya misalnya kemarin, yaitu pubertas itu adalah masa yang tiap orang pasti mengalaminya ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian juga pengertian dari pubertas ini adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, kemudian pematangan fungsi reproduksi ya. Diperlukan beberapa persiapan bagi anak yang memasuki fase pubertas ini. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu tentang selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa mencari informasi ya yang berkaitan tentang pubertas. Dan nanti silakan kalian hasilnya bisa kalian presentasikan ya, yaitu baik itu dengan teman maupun dengan bapak dan orang tua di rumah ya, atau nanti hasilnya bisa kalian sampaikan kepada bapak dan ibu guru ya. Kemudian ayo mencoba ya, ayo mencoba
Ini akan kalian membuat teks pidato ya. Membuat teks pidato. Ini juga sudah kita pelajari, yaitu kalian nanti membuat teks pidato yang judulnya itu atau tentang gotong royong ya. Nanti hasilnya bisa kalian baca ya di hadapan teman kamu atau di depan orang tua kamu ya, yaitu ayah dan ibu kamu. Kemudian nanti sampaikan hasil pidatonya kepada bapak dan ibu guru kalian. Anak-anak, untuk belajar pagi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan tidak lupa kamu tetap belajar ya, tetap semangat, dan kalian tidak lupa menjaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.